akhirnya permasalahan makian dari Rocky Gerung menemui titik perhentian yang sudah mulai terang. Nanti pada tanggal 22 Agustus diharapkan permasalahan penistaan terhadap seorang pribadi yang bernama Joko Widodo akan mulai disidangkan. Sobat-sobatku semuanya, Rocky Gerung masih berkelit bahwa dia tidak memaki Joko Widodo, bahwa dia tidak membenci Joko Widodo, dan dia tidak memiliki permasalahan apa-apa dengan Joko Widodo sehingga menimbulkan kebencian. Dia hanya mengatakan bahwa apa yang dia ungkapkan itu adalah sebuah kritik kepada Jokowi, di mana Jokowi menjadi seorang pejabat publik, yaitu Presiden Republik Indonesia, sehingga tidak bisa dibawa ke dalam ranah hukum karena itu merupakan delik aduan, dan delik aduan itu hanya bisa diadukan oleh seorang yang bernama Jokowi, dan apa yang dia ungkapkan adalah kritik terhadap sebuah badan yang namanya pemerintahan atau Presiden Republik Indonesia. Demikian pandainya seorang Rocky di dalam mengolah kata dan di dalam berkilah atas apa yang dia lakukannya. Rocky Gerung memang sudah meminta maaf. Soal ini soal biasa aja kan, mau dibuat jalur hukum oke. Tetap, nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Sobatku semuanya, dia tidak meminta maaf kepada Jokowi. Dia tidak meminta maaf kepada rakyat Republik Indonesia yang merasa presiden kita dihinakan oleh kata-katanya. Dia meminta maaf karena ucapannya ternyata menimbulkan kegaduhan. Bahkan dia mengatakan jika memang mau diproses hukum, silakan proses hukum. Inilah kurang ajarnya Rocky Gerung. Dia tidak menyadari, dia tidak mau introspeksi diri, atau mungkin jika kita bicara lebih dalam lagi, mungkin otaknya ada sesuatu yang salah, sehingga menimbulkan kedunguan dan ketololan atas perbuatannya ini. Sobat-sobatku semuanya, bagaimana mungkin kata-kata yang dia ucapkan secara jelas mengatakan bajingan tolol, bajingan pengecut terhadap seorang yang bernama Joko Widodo, terhadap seorang lembaga yang bernama Presiden, dia tidak merasa bahwa itu adalah hal yang salah. Sobat-sobatku semuanya, contoh yang jelas lagi, setelah Muldoko mengatakan bahwa Muldoko siap pasang badan untuk Joko Widodo, kemudian apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung? Dia mengatakan bahwa Muldoko tidak pantas mengeluarkan kata-kata itu karena itu ibaratnya seperti seorang preman. Nah, inilah seorang yang bernama Rocky Gerung yang saya katakan mungkin sudah konslet otaknya. Dia bukan hanya mengkritik, dia memaki Joko Widodo. Tetapi dia mengatakan itu sebuah kritik yang wajar. Kemudian Muldoko mengatakan pasang badan, dan Rocky Gerung mengatakan itu preman. Sobat-sobatku semuanya, apa yang dilakukan oleh orang lain, semuanya salah bagi Rocky Gerung. Hanya dia yang benar. Nah, sobat-sobatku semuanya, sepertinya kemana sih Rocky Gerung sampai bisa mengeluarkan kata-kata makian ini? Pada saat gegap gempita seluruh media sosial mengungkap dan mengulik permasalahan Rocky Gerung ini, maka timbullah ramai-ramai posting di media dengan mengatakan hanya seorang Rocky, pendukung Jokowi semuanya teriak tanpa dasar. Tetapi kemanakah sekarang anggota DPR dan pemerintahan yang lain mengenai permasalahan BTS? Dan kemanakah relawan yang mengatakan relawan Jokowi, pendukung Jokowi? Tidak ada yang berkomentar dan tidak ada yang bertanda, yang tidak ada menanyakan permasalahan BTS. Sobat-sobatku semuanya, permasalahan BTS adalah mega korupsi dengan total nilai sebesar 8 triliun dari 10 triliun yang dianggarkan. Dan itu juga membuat kaget seluruh rakyat Indonesia, kok ada orang korupsi kok sangat biadab seperti ini. 10 triliun hilang 8 triliun. Kemanakah larinya anggaran BTS itu, sobat-sobatku semuanya? Ternyata salah satu saksi membicarakan di persidangan mengungkapkan bahwa ada aliran dana sebesar 70 miliar ke dalam Komisi 1 DPR RI. Dan 70 miliar itu diterima oleh seorang yang bernama Nisra. Siapakah dia?
ternyata dia adalah seseorang anggota Gerindra, di mana Prabowo Subianto adalah ketua umum dari Partai Gerindra. Sobat-sobatku semuanya, pengalian isu itu sebetulnya pengalian isu yang seperti apa? Apakah pemerintah mengalihkan isu agar rakyat tidak mencermati BTS, kemudian disuruhlah Rocky Gerung ngoceh seperti ini sehingga semua pandangan rakyat akan masuk ke dalam Rocky Gerung dan melupakan masalah BTS? Ataukah Rocky Gerung sengaja keluar mencuat kata-kata ini agar rakyat lupa bahwa di dalam BTS itu ada oknum dari Partai Gerindra yang menerima aliran dana 70 miliar yang walaupun kita tidak tahu kemana dana 70 miliar tersebut dan digunakan untuk apa dana 70 miliar tersebut, tetapi yang pasti Kejaksaan telah menemukan aliran dana lari ke salah satu oknum dari Partai Gerindra. Kita memiliki seorang pengamat militer, kita memiliki seorang ahli akademisi di dalam bidang militer dan hubungannya dengan luar negeri sangat baik di dalam bidang pertahanan ataupun kemiliteran. Seorang ibu yang bernama Connie Bakri. Pada tahun 2021, Connie sudah berteriak mengenai dana sebesar 1.760 triliun yang ada di Kementerian Pertahanan. Pada saat itu Connie mengatakan ada sebuah PT yang bernama PT Teknologi Militer Indonesia atau PT TNI yang dimana Connie meragukan keberadaan PT itu. PT itu dibentuk oleh sebuah yayasan yang berasal dari Kementerian Pertahanan yang diketuai oleh Prabowo Subianto. Sobat-sobatku semuanya, sebetulnya ini masalah pada tahun 2021 dan hampir tenggelam. Hal ini muncul kembali ke permukaan setelah terjadi pembelian pesawat tempur bekas oleh Kementerian Pertahanan. Begitu muncul dana yang begitu besar digunakan untuk membeli pesawat ini dan pesawatnya adalah pesawat bekas, maka mencuatlah kembali video ini ke permukaan. Saya dengar juga Anda mendapatkan satu surat dari salah satu lembaga besar dari luar yang berhubungan dengan alutsista gitu. Ini surat Menhan. Itu logonya bukan logo Gerindra loh. Kementerian Pertahanan ya. Di situ dinyatakan bahwa beliau membuat yayasan. Dari yayasan itu kemudian dibuat PT. Namanya PT Teknologi Militer Indonesia. The purpose of PT TMI itu adalah expedite, implement and accelerate acquisition, pengadaan. Kemudian yang paling bawah, the present executive of this company are appointed directly by me. Jadi dari tadi jenderal-jenderal tadi itu, ya kan? And today, the chairman of PT TMI is Mayor General Glenny Kairupan, and the president of the CEO is Engineer Harsusanto. I remain Prabowo Subianto. Terus saya masih mau dibilang PT TMI-nya nggak ada. Jadi yang berbohong ini seorang Connie Bakri yang akademisi sederhana ini, yang dibilang datanya kurang atau apa itu? Apa yang sedang berbohong Kementerian Pertahanan? Apakah yang perlu kita cermati dari video seorang yang bernama Connie ini, sobat-sobatku semuanya? Dan apakah hubungannya dengan Rocky Gerung yang kemarin memaki-maki Jokowi? Dikatakan bahwa Rocky seolah-olah artinya memang sengaja dibuat untuk pengalian isu. Jika kita lihat dari dua kasus BTS dan mengenai kasus PT TMI ini 1.760 triliun, kira-kira siapakah yang mengalihkan isu agar Rocky Gerung naik ke permukaan dan dengan suara menggelegar memaki Presiden Joko Widodo? Saya tantang deh Rocky Gerung. Apakah dia bicara tentang perampokan uang BTS yang dikorupsi oleh pejabat negara? Nah, kalau dia bicara atas nama intelektual, atas nama kepentingan rakyat untuk memperbaiki keadaan, maka semua problem bangsa ini harus dia kritisi. Prabowo adalah bakal calon presiden yang nantinya akan menjadi calon presiden yang diharapkan menjadi presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Kita semua tentunya ingin seorang presiden yang bersih, seorang presiden yang baik, seorang presiden yang memiliki kemampuan bisa memimpin negara ini, termasuk juga bisa membawa negara ini menjadi maju dan menjadi sejahtera rakyatnya. Sobat-sobatku semuanya, kita lihat di dalam Kementerian Pertahanan ada sebuah yayasan seperti yang dikatakan oleh Ibu Connie itu.
Bagaimanakah keberadaan PT TMI? Semuanya belum terjawab, semuanya belum selesai. Kemudian pada saat semuanya akan naik ke permukaan, muncullah Rocky Gerung memaki Presiden Joko Widodo dan akhirnya rakyat gegap gempita menyoroti Rocky Gerung. Siapakah yang mengalihkan perhatian pemerintah agar BTS tidak semakin liar dan mencaplok kader-kader partai? Ataukah bagian dari tim pendukung capres ini agar tidak semakin liar masalah video call ini berkembang sehingga perhatian publik akan kembali menyoroti mengenai masalah dana 1.760 triliun? Kita semua tidak tahu dan kita semua hanya bisa melihat. Salam Opidantos.